Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus. Kita bertemu kembali dalam ruang STNJ ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius bab 11 ayat 2 sampai 11. Injil ini mengisahkan tentang Yesus dengan Yohanes Pembaptis. Saya tertarik dengan ayat 6 yang berbunyi, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Yohanes Pembaptis adalah orang yang diutus menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus. Ia menyuruh para muridnya menanyakan apakah Yesus adalah Sang Mesias yang akan membebaskan orang-orang yang dipenjarakan. Ini diambil salah satu dari Injil Yesaya bab 61 ayat 1. Yesus tahu Yohanes berada di dalam penjara, namun tetap dibiarkan di dalam penjara. Di sini Yesus hendak menunjukkan bahwa memang dia adalah Sang Mesias, tetapi dia tidak melakukan seperti yang diinginkan Yohanes dengan membebaskan dia. Yesus memberikan kesimpulan dan pengajarannya dengan pernyataan, "Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Kalimat ini berlaku bagi kita semua, bukan hanya bagi Yohanes Pembaptis saja yang kecewa terhadap Tuhan Yesus. Seringkali kita mengharapkan sesuatu, tetapi yang kita harapkan tidak terjadi, dan kita menjadi kecewa. Saya pernah mengalami kekecewaan berat saat tahun 2010, di mana saat itu keluarga kami sedang dalam kondisi ekonomi yang kurang baik, dan saya berusaha mencari jalan keluar dengan membuka usaha baru di luar usaha yang sudah ada. Dengan sisa uang yang ada, saya jadikan modal usaha baru. Namun ternyata usaha tersebut hanya mampu berjalan selama 2 tahun. Meskipun saya sudah berpikir keras dan berusaha mencari jalan keluar, tetapi semuanya buntu. Dan pada akhirnya saya menyerah dan menutup usaha saya. Usaha yang saya awali dengan modal yang tidak sedikit bagi saya sangat kecewa sekali kepada Tuhan. Saya sudah berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon campur tangan Tuhan, dan saya sudah berusaha keras menjalankan dengan baik agar usaha tersebut berjalan lancar serta sukses, mampu untuk mencukupi kebutuhan keluarga saya. Tapi saya merasa Tuhan diam saja, membiarkan semua kerugian besar saya alami. Saya merasa semakin kecewa dan sedih. Kenapa saya sudah berusaha hidup benar serta melayani Tuhan dan sesama dengan sungguh-sungguh, tetapi Tuhan biarkan semua itu terjadi dalam hidup saya. Saat saya terpuruk dan terdesak, saya berusaha mengikhlaskan semuanya. Saya berusaha selalu dekat dengannya, menerima kegagalan saya meskipun berat. Dan luar biasa, di saat saya angkat tangan, Tuhan tidak tinggal diam. Dia turun tangan. Dia memberikan jalan keluar pada usaha saya yang pertama. Saya mendapat pertolongan dari seorang sahabat memasarkan usaha saya. Dan puji Tuhan, usaha saya semakin dilancarkan dan dimudahkan. Semuanya sampai sekarang. Itulah cara Tuhan menunjukkan kasih dan kebesarannya kepada saya. Tuhan, ampuni saya yang kerap berbuat yang tidak berkenan kepadamu. Kurang sabar menanti waktumu. Namun saya percaya rencanamu pasti yang terbaik buat hidupku. Semoga namamu semakin ditinggikan dan dimuliakan di mana-mana. Terpujilah nama Tuhan sepanjang segala masa. Amin.